純ちゃん、おかえりなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。いつもおおらかで明るい純ちゃん。文化祭の時、みんなでお揃いで作った赤いハッピー、とっても似合っていましたね。Pada tanggal 2 April 1999, tubuh Junko Furuta ditemukan. Orang-orang terdekat dan keluarga terlihat tidak bisa membendung air mata melihat kepergian Junko. Gadis malang tersebut telah mengalami penyiksaan yang mengerikan sebelum akhirnya ajal menjemput. Junko Furuta, gadis remaja 17 tahun yang diperkosa, dipukuli dan dibunuh selama 44 hari oleh 4 remaja laki-laki pada tahun 1980-an di Jepang. Kasus ini bisa dibilang sebagai kasus kenakalan remaja terburuk dan telah menjadi kasus paling mengerikan yang pernah ada di dunia. Junko Furuta lahir di Misato, Provinsi Saitama, Jepang pada tahun 1971. Hingga penculikannya pada usia 17 tahun, dia adalah gadis yang normal. Furuta dikenal cantik, cerdas, dan sering mendapat nilai bagus di SMA Yoshio Minami. Junko yang memiliki reputasi sebagai gadis baik, tidak pernah minum, merokok, atau menggunakan narkoba. Dia sangat populer di sekolah dan tampak memiliki masa depan yang cerah. Sulit untuk menemukan gadis muda yang sangat berdedikasi, rajin di sekolah, dan mampu bekerja paruh waktu demi mengumpulkan uang untuk masa depannya. Karakter dan paras Junko sepertinya telah memikat banyak orang, termasuk salah satu anak muda yang bernama Hiroshi Miyano. Miyano memiliki koneksi dengan organisasi kriminal yang paling ditakuti di Jepang, yaitu Yakuza. Di sekolah, Miyano terkenal senang membuli dan membawa-bawa tentang hubungannya dengan Yakuza. Hiroshi Miyano yang berusia 18 tahun terlibat dalam Yakuza setelah ia merasa tidak puas dengan uang yang didapatkannya dari pekerjaannya yang biasa. Miyano sering terlibat dalam beberapa kejahatan kecil, bahkan ia sempat dikeluarkan dari sekolah. Namun pada kasus ini, Miyano akan menunjukkan hasrat yang jauh lebih gelap daripada kejahatan kecil yang biasa ia lakukan. Kali ini ia tidak sendiri dalam melakukan tindakan kejahatannya. Temannya yang bernama Jo Ogura, 17 tahun, Yasushi Watanabe, 17 tahun, dan Shinjo Minato, 16 tahun, masing-masing memiliki track record kejahatan. Tapi semua itu tak sebanding dengan apa yang mereka lakukan bersama. Semua berawal ketika Miyano menyatakan perasaannya dan mengajak Junko berkencan. Miyano merasa Junko merupakan orang yang tepat untuk dirinya. Tapi sayang, Junko tidak berpikiran hal yang sama. Ia menolak Miyano pada saat itu juga. Tak pernah ada yang berani menolak Miyano sebelumnya, terutama setelah ia memberitahu orang-orang tentang teman-teman Yakuzanya. Merasa malu dan terhina, Miyano berencana balas dendam. Pada malam hari, tanggal 25 November 1988, Junko yang habis pulang bekerja mengendarai sepedanya. Ia berencana menonton episode terakhir TV show favoritnya. Di waktu yang bersamaan, Miyano dan Minato sedang berkeliling di taman kota di Misato untuk memangsa wanita. Salah satu yang menjadi hiburan Miyano and the gang adalah merampok dan menyerang wanita. Mereka sudah sangat ahli dalam menentukan target kejahatannya.
Miyano akan selalu mengancam para korbannya dengan koneksi yang ia miliki. Bagi Junko, malam yang menyenangkan akan menjadi mimpi buruk untuknya. Pada jam 8.30 malam, dua anak laki-laki itu sadar Junko sedang mengendarai sepedanya. Dan dengan cepat, Junko langsung menjadi target mereka berdua. Minato menendang sepeda Junko, dan karena itu Junko terjatuh. Miyano yang bersembunyi di sekitar siap-siap masuk dan berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah. Ia mengaku telah menyaksikan penyerangan itu dan menawarkan Junko untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Tanpa berpikir panjang, tentu Junko menerima tawaran itu. Semenjak malam itu, Junko tidak pernah melihat orang-orang yang dicintainya lagi. Miyano membawa Junko ke sebuah gudang kosong dan Junko terlihat sangat ketakutan. Miyano memulai aksi balas dendamnya dengan memperkosa Junko. Ia mengancam Junko tentang koneksinya dengan Yakuza dan akan membunuh seluruh keluarganya apabila Junko tidak melakukan apa yang diperintahkan Miyano. Mimpi buruk Junko baru saja dimulai. Ia diperkosa lagi oleh beberapa anak laki-laki di dekat sebuah hotel. Miyano lalu membawa Junko ke sebuah taman di mana Minato, Ogura, dan Watanabe telah menunggu. Di sana, ketiga anak laki-laki itu memperkosanya. Kemudian, mereka membawa Junko ke sebuah rumah milik keluarga Minato. Rumah Minato memang sering digunakan untuk kumpul-kumpul geng tersebut. Keesokan harinya, menurut laporan, mereka telah mencabuli dan memperkosanya beberapa kali. Bahkan geng itu mengajak beberapa anggota Yakuza untuk ikut melecehkan dan membuat Junko menjadi budak mereka. Sebelumnya, seorang gadis juga pernah diculik seperti Junko. Mereka juga menyiksanya secara brutal sampai akhirnya mereka melepaskan gadis itu. Tapi pembebasan itu tidak akan pernah terjadi pada Junko. Di hari ketiga, keluarga Junko mulai khawatir dan memanggil polisi untuk melaporkan hilangnya anak mereka. Mengetahui hal itu, Miyano and the Gang membuat sebuah rencana agar investigasi Junko dihentikan. Mereka menyuruh Junko untuk menghubungi orang tuanya dan bersikap seakan-akan ia kabur dari rumah untuk tinggal bersama temannya. Junko mengatakan pada orang tuanya jika ia aman dan meminta mereka untuk menghentikan investigasi. Setiap kali orang tua Minato ada, Junko dipaksa untuk berpura-pura menjadi pacar Minato, meskipun orang tua Minato menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya sikap brutal putra mereka dan ancaman Yakuza cukup membuat mereka diam selama 44 hari. Orang tua Minato hidup dalam ketidakpedulian yang mengkhawatirkan tentang kisah sadis dan horor yang terungkap di rumah mereka sendiri. Kakak Minato sebetulnya sadar dengan apa yang terjadi di rumah mereka, tapi ia memilih untuk tetap diam. Pada akhirnya, geng ini tidak perlu lagi berpura-pura. Mereka sadar tidak ada satupun yang berani memanggil polisi. Hal ini memberikan kebebasan pada 4 monster itu untuk melakukan hal-hal buruk pada Junko. Semakin lama, penyiksaan yang mereka lakukan semakin tidak manusiawi dan kejam. Junko tidak boleh lagi mengenakan pakaian dan makan. Pada malam hari yang dingin, Junko dipaksa untuk tidur di balkon dan duduk di dalam freezer selama beberapa jam. 10 hari telah berlalu, Miyano and the Gang semakin intensif dalam memberi siksaan. Mereka memasukkan sebuah tusuk sate ke tubuh Junko sambil menertawainya. Hal tersebut memberikan rasa sakit yang luar biasa pada Junko. Kemungkinan karena hal ini Junko memberanikan diri untuk menghubungi polisi. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Miyano berhasil menemukannya. Ketika polisi menelepon kembali, Miyano meyakinkan mereka bahwa panggilan sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Kejadian ini membuat Miyano dan kawan-kawannya marah. Mereka lalu membakar kaki Junko agar ia tidak bisa melarikan diri. Ada satu kesempatan lagi yang sebetulnya bisa membuat Junko terbebas dari semua siksaannya, yaitu di hari ke-16 ketika seorang anak laki-laki yang diundang Miyano pulang setelah melihat Junko. Anak itu memberitahu saudara laki-lakinya tentang apa yang terjadi.
Lalu saudaranya memberitahu orang tuanya yang kemudian menghubungi polisi. Pihak berwajib datang ke kediaman Minato, namun diyakinkan oleh keluarga Minato bahwa tidak ada gadis di dalam rumah mereka. Jawaban tersebut membuat polisi tidak pernah lagi kembali ke kediaman Minato. Miyano and the Gang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap menyenangkan. Mereka mengikat Junko di langit-langit, lalu memukulinya dengan tongkat golf, bambu, dan tongkat besi. Hal ini menyebabkan pendarahan di dalam tubuh Junko, hingga akhirnya Junko tidak bisa bernafas. Bahkan mereka memasukkan benda-benda tajam dan aneh ke dalam area kewanitaan Junko dan menyebabkan area tersebut rusak sampai Junko tidak bisa buang air kecil ataupun buang air besar secara normal. Di hari ke-30, semua kerusakan organ di tubuh Junko semakin memburuk. Mungkin sekarang orang-orang sudah tidak bisa mengenali wajah Junko lagi. Ketika semua orang merayakan tahun baru 1999 dengan bahagia, Junko mengalami kemalangan yang luar biasa. Junko sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bekas-bekas luka juga mengeluarkan aroma tidak sedap hingga Miyano and the Gang sudah tidak tertarik lagi dengannya. Mereka lalu menculik gadis usia 19 tahun dan menyiksanya. Sudah lebih dari 40 hari dan Junko memohon pada Miyano and the Gang untuk membunuhnya saja, karena ia sudah tidak sanggup lagi dengan semua siksaan. Mereka malah memaksa Junko untuk bermain mahjong, tapi entah bagaimana Junko menang. Keempat anak itu tidak terima, karena hal itu mereka menyiksa Junko secara brutal hingga ia meninggal. Di hari ke-44, Junko telah tiada. Penyiksaan yang sangat intens telah membuat wajahnya rusak. Gadis manis yang suka bersosialisasi itu merasa sendiri dan ketakutan selama lebih dari sebulan. Takut dihukum karena pembunuhan, Miyano, Ogura, Minato, dan Watanabe memasukkan tubuh Junko ke dalam drum berukuran 55 galon, mengisinya dengan semen, dan menjatuhkannya ke truk semen. Untuk sementara, mereka mengira mereka tidak akan pernah tertangkap. 2 minggu kemudian, polisi menangkap Miyano dan Ogura atas tuduhan pemerkosaan gadis 19 tahun. Selama interogasi Miyano, polisi menyebutkan terkait penyelidikan pembunuhan. Percaya bahwa pihak berwajib mungkin sudah mengetahui tentang pembunuhan Junko Furuta dan Ogura pasti telah mengakui kejahatan tersebut. Miyano memberitahu polisi di mana mereka dapat menemukan tubuh Junko. Pada akhirnya, kasus yang dimaksud polisi tidak ada hubungannya dengan Junko, dan tanpa sadar Miyano telah menyerahkan diri. Dalam beberapa hari, keempat anak laki-laki itu ditahan. Karena tubuh Junko yang sudah sangat rusak, dia hanya bisa diidentifikasi melalui fingerprintnya saja. Ada satu hal lain yang mengejutkan polisi. Ternyata walau bagian uterus Junko mengalami kerusakan, faktanya ia sedang mengandung. Namun terlepas dari segunung bukti yang memberatkan mereka dan penyiksaan mengerikan yang mereka lakukan terhadap Junko Furuta, ternyata Miyano and the Gang menerima hukuman yang sangat ringan. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun, Shinji Minato menerima hukuman 5 hingga 9 tahun, Jo Ogura dijatuhi hukuman 5 hingga 10 tahun, dan Yasushi Watanabe menerima hukuman 5 hingga 7 tahun. Karena mereka remaja pada saat pembunuhan Junko Furuta, pengadilan mempertimbangkan usia mereka. Namun masyarakat percaya mungkin saja organisasi kriminal Yakuza juga ada hubungannya dengan hukuman yang diterima keempat bocah itu. Seandainya kasusnya disidangkan di tempat lain atau seandainya mereka beberapa tahun lebih tua saja, kemungkinan besar mereka akan dijatuhi hukuman mati. Keempat pembunuh Junko secara hukum dirahasiakan identitasnya, tapi seorang jurnalis berusaha mencari identitas para pelaku dan mempublikasikannya agar dunia tahu kekejaman yang telah mereka lakukan. Saat ini mereka semua telah dibebaskan dari penjara. Diyakini bahwa Watanabe adalah satu-satunya yang tidak pernah melakukan pelanggaran lagi sejak pembebasannya. Hingga hari ini, banyak orang Jepang yang merasa bahwa keadilan belum ditegakkan dalam kasus Furuta. Dan tragisnya,
sepertinya itu tidak akan pernah terjadi.